hari ini kita akan belajar bagaimana memulai suatu pembelajaran. Ketika kita sudah mendaftar, baik itu kegiatan yang free maupun kegiatan yang berbayar, kita akan mendapatkan suatu email seperti dilihat bahwa telah dilakukan pembelajaran. Contohnya seperti ini, ya. Jadi email kita akan mendapatkan notifikasi dari admin yang sudah memberikan akses kepada kita. Pembelajaran baru di Pelataran Sehat yang harus Anda ikuti. Maka dari itu, apabila Anda melakukan registrasi suatu kegiatan di LMS, gunakanlah email yang tertaut dengan LMS-nya. Kadang-kadang orang tidak mendapatkan notifikasi ini. Alasannya kenapa? Karena mungkin email yang digunakan itu bukan email yang dimasukkan di dalam profil akun Satu Sehat. Nah, sekarang kita coba, sebelum kita memulai suatu pembelajaran, kita pasti selalu masuk ke dalam https:1sehat.kemenkes.go.id untuk melakukan login, ya. Masukkan email yang sudah Anda daftarkan, jangan lupa kata sandinya, lalu masukkan angka sesuai dengan yang digambar. Lalu kita login dan cek di bagian profil saya, terutama di bagian keprofesian, ya. Di sini ada tulisan jenis profesi dan kompetensinya. Nah, setiap pembelajaran LMS itu memiliki sasaran yang berbeda-beda. Sebelum Anda mendaftar, pastikan bahwa kalau SKP-nya itu bisa kita cek sesuaikah tidak dengan kompetensinya kita. Di setiap flyer pembelajaran itu selalu ada pilihan scan barcode, di mana di sana kita bisa mengecek sasaran peserta. Lalu di situ nanti setiap profesi akan beda-beda tuh SKP-nya. Apabila misalnya dokter spesialis A mungkin bisa 2, dokter umum mungkin nilainya bisa 1 poin SKP, atau mungkin kegiatannya ini merupakan kegiatan untuk teman-teman dari tenaga kesehatan lain seperti bidan atau perawat yang mungkin kalau kita daftar kita bisa ikut pembelajarannya, tetapi kita memiliki kesempatan mendapatkan SKP sebanyak 0 saja. Atau mungkin sama sekali kita tidak bisa mengikuti LMS tersebut atau pembelajaran tersebut. Artinya verifikasinya itu tidak bisa dilakukan karena ternyata kegiatan itu spesifik untuk dokter spesialis ortopedi misalnya. Nah, sehingga kita tidak akan mendapatkan email seperti ini, notifikasi untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, untuk akun-akun LMS yang baru, jangan lupa pastikan lagi jenis profesi dan kompetensi itu sama. Lalu di bagian pelataran sehatnya, lakukan pentautan. Di sini akan ada kolom checkbox untuk orang yang pertama kali login di pelataran sehat. Nah, setelah Anda mengklik checkbox, jangan lupa tahap selanjutnya adalah mengisi dan melengkapi profil. Isi foto profil Anda, lalu masukkanlah yang namanya email. Nah, di sini dicek emailnya udah bener atau belum, ataukah mau diubah. Lalu masukkan nomor handphone, masukkan instansi. Kalau teman-teman instansinya mungkin apoteknya, mungkin rumah sakitnya, itu sudah ada, maka ketik saja dan klik saja vaskesnya tersebut. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu berkecil hati, tinggal klik lainnya. Lalu di sana kita tuliskan nama instansi kita bekerja di mana. Pastikan lagi profesi lainnya ini tidak ada, diklik. Dan kalau kita punya SIP, kita tuliskan SIP. Kalau kita tidak punya SIP, kita tuliskan saja not available. Ya, semua yang bertanda bintang ini dipastikan harus diisi. Kemudian kita klik perbaharui profil apabila Anda pertama kali, ya. Dan terakhir kita lakukan sync SSS. Jangan lakukan sync SSS apabila ada data yang dibintangi ini belum dilengkapi. Karena proses sync SSS ini hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 24 jam. Sehingga ada baiknya diisi dulu datanya, diklik dulu profilnya, baru kita lakukan sync SSS. Setelah akun kita ini tertaut, kita masuk ke bagian pembelajaran saya, dan kita cek pembelajaran belum dimulainya. Nah, di sini bisa terlihat ada pembelajaran yang belum dimulai. Di situ kita ketik detail webinar. Di sini kalau dalam periode pembelajarannya itu sesuai, maka ada tombol hijau mulai belajar yang bisa diklik. Ya, di sini kita lanjutkan mulai belajar, lalu kita tinggal next aja bagian selanjutnya. Nah, di sini dilihat nih, ada waktu detik diminta untuk kita menunggu. Biasanya 1 menit. Kalau ada begini, maka tungguin aja selama 1 menit. Kalau sudah 1 menit, nanti tombol selanjutnya itu akan berwarna hijau sehingga kita bisa next. Sekarang kita tunggu sampai menit ini berlalu dan kita lakukan next. Apabila teman-teman biasa menggunakan handphone, itu kadang-kadang nggak terlihat menit waktunya. Makanya saya sangat mengedukasi teman-teman semuanya itu lebih baik
melakukan pembelajaran itu via laptop karena layarnya itu besar dan kita bisa melihat menit detiknya dan di mana kita bisa melakukan next-nya gitu ya. Sekarang kita tunggu pembelajaran ini sampai tombol next-nya selesai. Nah, seperti ini kita lihat tombol selanjutnya sudah ada, kita bisa langsung klik. Lalu ada 1 menit lagi, kita tunggu lagi sampai selesai pembelajaran. Untuk materi, ada yang pembelajarannya itu narasumber langsung memasukkan materinya, sehingga ada linknya yang kita bisa masukkan di sini. Tapi ada juga yang narasumber itu baru memberikan materinya setelah pembelajaran itu berakhir. Kalau urusan materi, teman-teman semuanya, Sobat Memin, itu boleh ngontak panitia penyelenggara dan meminta materi secara langsung bersama dengan teman-teman penyelenggara. Nah, ketika kita sudah melakukan next dan menunggu dalam waktu 1 menit itu selesai, kita sampai di progres pembelajaran 100%. Setelah proses pembelajaran ini selesai, kita akan masuk ke dalam pengisian evaluasi. Nah, ini yang sering sangat sulit dilihat di handphone. Kita harus mengklik yang namanya mulai review fasilitator. Minimal kita harus mereview 1 nama. Lalu kita berikan angka 1-5, pilih sesuai. Lalu kita di sini bisa masukkan komen, misalnya sangat baik dan edukatif serta engaging. Ini kita bisa klik, atau kalau kita mau menambahkan nih, tapi tidak wajib. Kalau kita bilang, oh saya mau materi yang ini deh, kayaknya orang ini mungkin sudah baik tapi perlu ditingkatkan misalnya. Kita bisa tulis nih, sudah berjalan dengan baik, namun slide dapat lebih berwarna netral. Kita klik selanjutnya, lalu kita setelah fasilitator materinya nih. Materinya tanggapan kita seperti apa? Oh, misalnya baik. Ya. Lalu selanjutnya lagi yang terakhir, pengelola, yaitu panitianya. Dari proses pendaftaran sampai akhir, bagaimana? Oke ya. Nah, setelah ini kita kirim. Setelah klik kirim, jangan lupa tandai selesai. Setelah ada gambar ini, itu baru kita artinya finish. Nah, selamat, Anda telah menyelesaikan webinar. Ini artinya kita betul-betul sudah lulus, kita betul-betul sudah selesai, dan harusnya SKP-nya sudah masuk. Kita cek perkembangan belajar, lalu kita klik di bagian selesai. Sudah muncul, ini gambarnya, sudah lulus, lalu kita boleh unduh sertifikat. Sertifikatnya lihat di mana, di lama atau di baru, kita klik di bagian baru. Dan kita cari tema yang sesuai. Ini kegiatan kita yang tadi, SCARS, unduh sertifikat. Oke, ini sudah sesuai, tanggalnya sebagai peserta sudah sesuai. Demikianlah tips dari Memin untuk memulai dan menyelesaikan pembelajaran. Terima kasih.